Investasi dari swasta menjadi motor penggerak pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN. Karenanya, pemerintah telah menyediakan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha, KPBU, khusus untuk investasi. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono menyampaikan, pembangunan IKN tidak akan cukup menggunakan dana APBN, sehingga perlu didukung dengan KPBU. Pasalnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan IKN, pembiayaan infrastruktur IKN diklasifikasikan melalui APBN sebesar 20%, dan sumber lain yang termasuk investasi dari swasta sebesar 80%. Agung menjelaskan, Kementerian PUPR berencana membangun 47 tower sebagai hunian bagi aparatur sipil negara, ASN, di IKN. Hal itu sejalan dengan perumahan yang menjadi sektor terbesar dalam pembangunan IKN dari 12 sektor prioritas yang ada saat ini. Sehingga, pembangunan infrastruktur yang masif ini perlu didukung dengan mekanisme KPBU. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN, Bappenas Schneider Klasein menambahkan, kerjasama pemerintah dengan badan usaha, untuk proyek yang diinisiasi oleh swasta, unsolicited, bisa diselesaikan dalam jangka pendek, 6 bulan. Untuk menghitung harga dan lainnya, selain skema KPBU, Agung juga menyinggung terkait keuntungan berinvestasi di IKN sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023. Adapun keuntungan yang dimaksud yakni hak guna usaha, HGU, di IKN bisa mencapai 95 tahun. Atau hak guna bangunan, HGB, selama 80 tahun dikalikan 2, namun tetap mengikuti siklus sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Hingga kini, Otorita IKN telah menerima sebanyak 284 Letter of Intent, LOI, dari 21 negara. Artinya, hampir menyentuh lebih dari sebagian jumlah LOI dari dalam negeri yang sebanyak 162 LOI, disusul negara ASEAN dan negara lain seperti Jepang, Cina, Amerika, dan lainnya. Agung melaporkan, beberapa investor akan melakukan groundbreaking pada akhir September tahun ini, mulai dari sektor perhotelan, rumah sakit, pusat perbelanjaan, hingga olahraga. Sementara itu, Schneider meyakini, proyek pembangunan IKN dipastikan akan rampung meskipun berganti kepemimpinan. Ini pun menjadi angin positif bagi investor.